Langsung nyesel. Kata yang tidak blunder bagi saya. Ikut masalah Ramadan, Mas. Iya, nah ini suka ya saya. Tanggapan Anda orang yang tidak turut tentang corona. Dulu waktu Ramadan adalah hal yang paling aku tunggu-tunggu. Cakep. Memang cakep. Bukan pantun tadi. Oke. Belum. Oh iya, oke. Lanjut. Belum, Mas. Iya. Sorry. Yang bernama Pina. Iya. Boleh. Petasan ada satu. Nah. Kan aku jelasin bungkusnya. Kalau satu bungkus ada 8 isinya. Kan pertanyaan saya satu petasan. Jadi si Pendi. Jadi Nasar yang Mipindo selamat. Itu luar biasa sih Mas menurut aku. Jelas ya. Saya bisa. Jadi udah nyambung kan? Ya. Ada hal yang dipaksakan untuk lucu tapi tidak lucu ya tidak apa-apa. Ini kayaknya kurang konsep kan ini. Apa? Kata. Kalimat. Lagu. Ya, lagu. I had some dreams and said some things to you. Baiknya aku serangan pang dulu ya, Lo. Iya. Langsung nyesel. Langsung ya. Biar lebih chill. Oke, kembali lagi dengan aku Pendi di Sambilan Project. Di sesi kita kali ini kita apa tadi? Serbi Ramadan kayaknya. Serbi Ramadan. Ya apa nih? Pertama-tama perkenalkan diri Anda dulu. Ya, nama saya Muhammad Nasar Helmi. Ya, umur 24 tahun. Lahiran Banjarmasin, zodiak Virgo. Mas. Kerja, kuliah? Udah selesai sih kuliahnya. Aku lagi kerja di mana ya? Kerja di sekolah. Kerja di sekolah. Oke, kebetulan Nasar Helmi ini adalah teman yang sering nongkrong. Jangan gugup Mas, santai Mas. Gugup, Bangga. Oke, jadi pembahasannya kali ini tentang Ramadan dan penguploadan ini pun mungkin sebelum bulan Ramadan. Membahas tentang corona. Iya, boleh. Oke, membahas masalah corona nih Mas. Apa yang Anda ketahui tentang corona dulu terlebih dahulu? Ketahui apa dulu nih Mas? Maksudnya penyakitnya atau apa? Apa itu corona? Sumbernya dari mana? Kenapa virus ini menyebar luas? Seperti itu. Yang pertama tahu ya tadi ya. Taunya aku mungkin bisa disebut wabah sih. Pertama kali tahu ya di media sosial ya. Di media sosial yang pertama karena kan aku suka nonton YouTube nih. Jadi aku lihat YouTube, pertama kali aku lihat ada wabah ya. Nasar Helmi ini nggak seperti biasanya. Serius? Enggak, ya kan bertanya ya saya jawab. Oke. Iya, saya jawab. Lanjut. Saya memilih kata yang tidak blunder bagi saya. Iya, saya harus hati-hati. Okay. Jadi saya tahu pertama kali ya ketika saya nonton YouTube Mas. Waktu itu wabah ini pertama kali ada di Cina. Setelah itu kita udah dari mana di Cina? Ya saya tahu dari YouTube. Oke. Dari YouTube saya nonton, tempatnya Cina, Wuhan yaitu Cina. Oke. Nggak mungkin di Jepang. Afrika Selatan nggak mungkin. Kan Wuhan Cina. Nggak tahu juga sih. Tapi saya tahunya di YouTube sih. Pertama kali tahu di situ. Jadi Anda langsung menjudge bahwa corona itu di Cina, di Wuhan tepatnya. Bukan seperti itu Mas, kan
Gak jelas nih, kacau nih. Apakah Anda tidak mencari tahu dulu sumbernya itu tepatnya dari mana? Apakah itu kita dengar di berita ya, Cina, Wuhan itu yang menyebarkan pertama kali terjadinya virus corona. Dan virus itu dibawa oleh sebuah binatang, yaitu kelelawar. Iya. Anda setuju? Sulit sih mas. Sulit sih ya. Saya bukannya tidak setuju atau setuju sih. Gimana ya? Oke, lanjut Untuk juga. jawab ini saya nggak berani lah. Itu lebih intim ya. Intim. Berani saya. Jadi next nih, Ya. pertanyaan selanjutnya. Yang sederhana aja mas. Iya, ini sederhana loh mas. Gitu. Awalnya Ramadan tiba-tiba kacau. Ini menyangkut masalah Ramadan mas. Iya, nah ini suka saya. Tanggapan Anda orang yang tidak turut tentang corona? Tidak turut seperti apa ini? Seperti kan kita kan disuruh pemerintah buat stay at home, di rumah aja, work from home. Tapi ada orang-orang yang kayak tidak nurut gitu. Contohnya aja, masnya nih ngapain ke kafe? Kan saya diundang. Oke. Saya kan lagi tidak ada pekerjaan. Apa tanggapan Anda untuk orang yang seperti itu? Aduh, saya sulit. Saya tidak seperti biasanya ngomong dengan Anda nih. Soalnya masuk konten Anda, saya takut gitu. Gak apa lah mas, santai aja kita di sini, relax. Tanggapan saya untuk orang yang tidak menuruti aturan dari pemerintah, menurut saya, ya saya sulit sih mas. Sumpah ini sulit banget mas menurut saya. Kan Anda profesinya bekerja di sekolah bukan guru. Statement awal saya tadi. Iya kan, otomatis di sekolah kan banyak lah pengetahuan. Oke, saudara Nasar agak sedikit gugup karena ini pembahasannya terlalu intim. Kacau. Mungkin kita simpulkan ke pembahasan awal. Iya. Ini tentang corona lagi mas. Apa jadinya bulan Ramadan tahun ini? Apa jadinya dengan masalah yang ada? Dengan pandemik yang sekarang nih. Menurut aku Ramadan tidak kembali. Nih ya, aku cerita dikit kalau boleh nih. Dulu waktu Ramadan adalah hal yang paling aku tunggu-tunggu. Cakep. Memang cakep. Ya. Bukan pantun tadi. Oke. Ramadan adalah momen dimana para teman-teman, misalnya teman-teman satu komplek yang lama tidak kumpul, pasti kumpul. Teman-teman gang pada sudut-sudut gang biasanya tidak kumpul, cuman nyoba apa di sini. Nah biasanya kayak itu kan orang-orang Banjar. Tapi dengan adanya momentum Ramadan, hal-hal tersebut bisa membuat pertemanan menjadi lebih baik. Contohnya kita bisa sahur bareng kan, jalan-jalan, bangunin orang sahur, habis itu malamnya beli petasan setelah tarawih, petas-petasan, ngelemparin ibu-ibu mau tadarusan, kaget, astagfirullah, kaget kan. Itu hal-hal yang menarik yang aku tunggu-tunggu sih. Itu kenakalan kecil waktu dulu. Tapi dengan adanya masalah yang saat ini, apakah lebih baik? Apakah bisa sama dengan Ramadan tahun dulu atau gimana? Ya sederhananya tidak sama. Karena kan pemerintah sudah maksudnya? Pemerintah sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita sholat tarawih maupun nextnya akan sholat Idul Fitri di rumah aja. Berarti dampaknya yang saya rasakan pribadi yang saya rasakan pribadi tidak sama lagi seperti apa yang saya rasakan dulu. Berarti Anda ini mengikuti pemerintah? Saya mengikuti arah kaki saya berjalan mas. Seperti itu sih. Bukan mengikuti. Kalau yang Anda tahu nih ya, hati-hati ya mas, hati-hati ya. Masuk YouTube nih. Saya berusaha santai ini dari tadi. Santai. Ngopi dulu. Ya, ngopi dulu nih sambil makasih nih. Oke, jadi saya bisa menyimpulkan Anda jangan disimpulkan dulu. Saya mengira. Iya, boleh. Mengira Anda mengikuti pemerintah. Iya kan saya warga negara Indonesia. Oh iya. Saya harus taat dengan. Berarti Anda Tuhan dong? Bukan Tuhan. Kenapa Anda menebak bahwa Ramadan itu tidak perkiraan mas?
perkiraan. Nah, kalau itu bisa. Bisa. Tapi Anda tadi tuh nyebutnya ya nggak mesti. Berarti Anda sudah menyimpulkan. Ini saya salah kayaknya. Saya salah datang ke sini kayaknya. Ini yang paling rentan loh, Mas. Ya. Jadi Anda menjawabnya harus hati-hati. Dari awal saya diundang hati-hati saya. Tanggapan Anda tentang orang yang berjualan masker. Oh, yang berjual masker nih. Nah, apakah ya, lanjut dulu. Tanggapan saya. Tanggapan saya kalau dengan orang yang jual masker saya ya suka. Kan mereka berjualan. Tidak ada yang salah menurut saya. Tanggapan saya ya saya merasa bersyukur. Apakah lebih baik menjual atau memberi? Gini ya, Mas. Aduh, sulit sih. Lebih baik memberi sebenarnya. Tapi dalam usaha bisnis itu kan sudah bisa dikategorikan usaha bisnis ya. Ya mereka mau cari untung ya pasti lah karena berjualan. Oke. Ya, menurut saya tidak apa-apa sih. Kalau mau jualan ya tidak apa-apa. Kalau mau memberi ya alhamdulillah lebih bagus lagi. Pertanyaannya manakah yang lebih baik? Lebih baik menjual duit yang diterima, uang yang sudah ada dibelikan masker lagi dan masker yang dibeli tadi itu diberikan ke orang lain. Seperti itu. Berarti menjual. Iya, memang harus menjual dulu untuk dapat uang. Oke. Dalam keadaan sekarang ini runtuhnya ekonomi. Aduh, pusing. Dalam keadaan seperti ini runtuhnya ekonomi dunia karena pandemik COVID-19, kita gimana caranya untuk meningkatkan lagi perekonomian dunia? Mungkin lebih baik menjual ya. Iya, biar perekonomian itu kan rodanya berputar, Mas. Jadi kita lebih baik menjual. Tapi apakah Anda tetap menjual kepada orang yang tidak mampu? Contohnya tuh ada paman beca itu. Syukurnya saya tidak berjual masker, jadi saya aman sih untuk jawaban ini. Untuk pertanyaan ini saya aman. Oke. Sulit. Kacau. Oke, next tentang pembahasan nih, Mas. Ada nggak cerita-cerita Mas kayak contohnya tentang ya cerita percintaan waktu bulan Ramadan mungkin. Serba-serbi Ramadan. Ya, serba-serbi. Tentang jalan-jalan dengan wanita mungkin seperti itu ya. Kok saya yang ngasih judul? Masnya lah. Ya, gimana nih? Kalau Mas Pendi ada nggak nih cerita masalah dulu waktu Ramadan, contohnya seperti saat tarawih, saat lihat cewek-cewek pakai mukena kan, udah semangat tuh kan? Iya. Apa gimana sih tanggapan Mas Pendi nih dulu ya? Ya, tanggapan Mas Pendi dulu. Iya. Mau saya cerita nih. Jadi pada saat dulu ya. Keren banget tuh. Dulu. Belum. Oh iya, oke. Lanjut. Belum, Mas. Iya. Nggak ada masuk. Nah, jadi ada cerita nggak nih sebelum Mas Pendi cerita? Ya. Sebelum kamu yang cerita. Iya, sebelum saya cerita, Mas Pendi yang cerita dulu. Iya. Jadi pada zaman dulu itu Perang dulu, Mas. bukan, Mas. Dulu waktu SMP ya lebih tepatnya. Saya 13 tahun, 14 tahun tuh. ya SMP kelas 3 lah. Itu SMP udah, mana dulu? saya SMP 5, Mas. SMP 5. Kenapa, Mas? Nanya aja. Oke. Kalau ada Emosional banget sih, kalau Bang. kalau lagi ada masalah. Ya enggak ada. Jadi waktu SMP 5 tuh ada pohon pentol enak tuh dulu di depan gerbang. pembahasan masalah Ramadan nih, Mas. Iya, lanjut aja. Jadi pada saat tarawih nih. Tarawih ya, malam nih. Malam berarti. Mungkin siang. Nah, Malam besoknya bisa. Kan malam saat tarawih, iya. Iya, bisa. Jauh. Kacau. Jadi nah lo Mas, apa Mas? Hal yang mengesankan. Yang paling mengesankannya itu dulu itu saya ada bukan dekat sih, lebih menyukai tepatnya seorang cewek yang bernama Pina. Iya. Boleh. Iya. Pina. Ya, kami sering ngelirik-lirikan, Mas.
Tepatnya itu pada saat tarawih itu kami saking romantisnya nih Mas. Sampai Masnya tukang-tukangan peci sama mukena. Itu cerita saya. Itu yang saya ceritakan tadi. Astaga. tadi jangan Mas, kan kita baru Kan di tag. bawah. Oh ya di bawah. Enggak, saya lebih menyukai seseorang Mas. Tapi lebih tua daripada saya. Tapi dia nggak ngerespon. Udah tahu ya, udah tahu apa yang Anda inginkan ya. Iya. Tanggapan Mas gimana tuh? Oh gini aja nih. Tanggapan Mas nih buat orang yang sebenarnya itu masnya menyukai seseorang, Iya. tapi dia itu Ini misalnya ya. ini misalnya Iya. Hati ini Anda. masnya menyukai seseorang tapi orang itu nggak ngerespon Mas, apa yang Mas lakukan? Apakah Mas tetap mengejarnya sampai dapat atau Kalau ini pertanyaan buat saya. iya aku tanya buat Mas? Oh, saya kira saya bertanya untuk Mas. Ada orang lain. Kalau saya pribadi sih ada dua sisi dari seorang laki-laki. Cakep. Yang pertama, laki-laki memang diharuskan untuk berjuang untuk mendapatkan sesuatu, even itu entah itu wanita atau itu pekerjaan atau hal-hal yang dia suka. Otomatis kalau dia ingin hal tersebut, dia pasti berjuang. Pilihan yang kedua, dia merelakan. Kalau itu tidak bisa didapat ya sudah, tidak usah. Jadi Masnya ini yang termasuk yang gimana? Kalau aku pribadi dalam hal suka sesuatu, aku selalu berjuang sih Mas. Kalau aku pribadi sih ya. Berarti Mas ini egois dong. Kan tahu-taunya kan cewek itu nggak suka sama Mas. Kenapa Mas memaksakan? Kan aku, bukan Mas. Kenapa ditodong dengan hal-hal seperti itu? Kan nggak jawab nih nanti. Oke, lanjut nih. Kalau aku pribadi lebih karena pada dasarnya laki-laki itu pasti berjuang sih, bukan menunggu. Itu yang aku tahu ya. Itu yang aku tahu. Ketika memang sudah pada titiknya bahwa oh ya sudah deh, kayaknya lo stop aja, lo udahin aja, bahwa lo cari cara bagaimana untuk mendapatkan hal-hal yang lain yang lo sukai, tapi mungkin sama, objeknya sama, tapi kalau yang pertama tadi tidak bisa didapatkan ya tidak usah dipaksa, karena pada dasarnya hal-hal yang dipaksakan itu pasti enggak tahu juga ya, tapi yang aku rasakan hal-hal yang dipaksa pasti tidak akan baik seperti itu. Maka jangan memaksa dalam hal apapun. Jadi ada dua konteks nih Mas. Ya, konteks. Cowok itu kalau nggak egois berjuang berarti Mas. Enggak cowok aja sih. Dalam hal egois semua manusia sih Mas. Menurut aku pribadi ya. Dalam dirinya pada dasarnya semua manusia itu ada hal-hal yang membuat dia ingin terlihat lebih dan ingin mendapatkan hal yang lebih. Itu bisa dikategorikan, menurut aku pribadi itu bisa dikategorikan bahwa kayaknya lu egois banget sih men. Tapi itu pasti dimiliki semua orang. Nah, sekarang siapa sih yang nggak egois dalam hal apapun? Nggak ada, menurut aku pribadi ya, nggak ada sih. Apalagi berbicara tentang apa yang dia inginkan. Masnya berpikir atau nggak paham nih? Saya paham Mas, saya paham. Tapi saya mau memberikan Anda pertanyaan lagi. Iya boleh. Yang ini bisa menjebak Anda. Ya udah, saya siap dijebak. Saya hidup selalu dijebak sih Mas. Seandainya nih, semua orang bisa egois berarti. Iya. Iya kan? Iya. Tidak pernah mengalah. Jadi berarti nggak ada kata putus harusnya. Apaan sih Mas Jenny? Kita putus. Mau putus nih. Nggak, Ya udahan aja kalau mau putus. Contohnya seperti itu namanya. Iya. Jadi ini dalam hubungan nih, Ya. egois nih. Hmm. Sebenarnya hubungan ini harus berakhir. Iya. Tapi kalau sama-sama egois, berarti hubungan tuh ada jadi berakhir dong. Iya. Karena kan ada yang mengalah. Iya. Berarti kayak gitu. Iya. Ini pertanyaannya tuh pernyataan. Pernyataan. Berarti Pernyataan. kayak gitu ya.
harusnya. Kita harus gali sumbernya dulu sih mas. Gali sumber dulu. Yang pertama, egois itu siapa dulu sih? Orang tuanya siapa? Rumahnya di mana? Bobo di mana? Iya kan? Ya. Bobo di mana dengan siapa sih egois Iya. ini kan? Logiknya seperti itu sih menurut saya. Kalau kita sudah tahu egois itu dari mana, dia siapa, anak siapa, kita bisa cari tahu. Oke. Kita bisa cari tahu apa sih yang dia inginkan. Iya kan? Kalau kita tidak tahu dia siapa, kita tidak bisa membahas dia. Jadi itu semua. Masnya ada cerita bulan Ramadan? Cerita bulan Ramadan. Iya yang kayak menyenangkan. Cerita Ramadan yang menyenangkan dari aku ya. Kalau Ramadan itu yang kutunggu-tunggu biasanya es kelapa muda yang gula, tapi aku sukanya gula aren sih. Yang pakai gula aren, jangan pakai gula merah. Aku lebih suka itu yang kutunggu-tunggu. Nah, itu hal yang menyenangkan yang menurut aku. Ramadan identik dengan es kelapa muda. Habis itu hal-hal yang Berarti Mas ini mengarahkan untuk buka di siang hari? bukan mas, beli kelapa disimpan buat buka puasa. Seperti itu. Walaupun saya sering buka sih waktu buka puasa, bukan Iya. siang. Kacau nih. Kacau. Habis itu beli petasan. Dulu ada teman aku yang beli petasan dilempar ke musola. Ternyata di dalam dilemparnya ke dalam tepat di muka sejadahnya imam. Gila, kacau tuh kacau. Namanya Pendi mas. Teman saya itu Pendi. Jadi Pendi kecil kan jalan-jalan ke pasar tuh beli petasan. Bang beli petasan. Yang sumbunya gede, yang bisa buat imam kaget katanya. Ya dikasih paman, ya dikasih paman tukang petasan. Pendi. Si Pendi ya beli. Gak mungkin Herman. Nah, Herman di bawah. Kan Herman di bawah. Ngebar Dia. Jadi sudah beli, udah disiapin tuh, udah disiapin petasannya. Sore sudah mulai siap. Ini masih Pendi tadi? Masih Pendi. Kan Pendi ngerakit petasannya dengan aku, jadi aku tahu banget cerita si Pendi. Ya, jadi aku lanjutin ya. Ya. Pendi bersiap-siap, udah nyusun 4 petasan. Satu petasan itu berapa buting? Satu bungkus petasan tuh biasanya ada 8-10. Satu petasan berapa buting? Satu petasan ada 1. Nah, Kan aku jelasin bungkusnya. Kalau satu bungkus ada 8 isinya. kan pertanyaan saya satu petasan. Jadi berapa si buting? Pendi, Iya. Iya. Terus lagi mas. Jadi si Pendi udah siapin, ada petasan, ada obat nyamuk dan ada korek api. Udah siap tuh. Obat nyamuk kan nggak bisa mati apinya kalau sudah dinyalain. Jadi tinggal tetap lempar gitu kan ya. Tapi ada mancis yang gas. Pendi takut dengan mancis itu. Trauma. Ada trauma yang mendalam Ada ya. trauma psikis yang dirasakan Pendi ketika dia main petasan dengan mancis gas. Sedih. Tapi Pendi berinovasi bahwa pakai obat nyamuk aja deh kayaknya. Iya, oke. Pakai obat nyamuk udah siap. Mau maghrib, mau buka puasa udah siap tuh pakai baju koko tuh ya. Udah mau siap bahwa yes, hanya buka puasa. Setelah ini aku pergi ke masjid, sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih dan lempar petasan. Dia masih ingat misinya, mau lempar petasan ke muka imam. Nah, tapi itu berhasil nggak? Kalau aku bilang berhasil nggak nyampe ceritaku. Oh, oke. Oh, iya. Kacau. Kacau. Jadi udah berangkat nih dengan aku ya masih Pendi. Pendi ngelempar, ternyata imam tuh tahu. Singkat cerita, Pendi lempar petasan, imam sudah tahu. Pendi, ambil petasan, lu pegang. Takut kan Pendi? Karena diambil Pendi dan meletus tepat di muka istrinya si imam. Itu sih mas, hal yang menyenangkan. Istri imam itu
muncul secara tiba-tiba berarti ya. Enggak, dia lewat mau sholat kan. Pendi pungut, diambil oleh Pendi, istri Lewatlah imam, lewat kayak ada. Mungkin dalam pemikiran Pendi tidak bisa kena imam, istri imam kita tidakkan. Seperti itu sih, gila sih. Itu hal yang sangat menyenangkan bahwa di balik kegagalan pasti ada keberhasilan selanjutnya yang akan kita terima sih mas. Itu inti dari sebuah cerita yang disampaikan oleh saya dan Pendi. Oke. Profesi mas apa gerang sih? Apa gerang sih? Apa gerang sih? Kembali ke apa gerang sih? Kacau. Gitu. Jadi Kerjaan. Apa sih profesi mas? Profesi apa dulu? Profesi itu apa? Profesi itu adalah pekerjaan yang dijalani. dijalani Yang orang, dikerjakan orang setiap Yang dijalani. harinya, dijalani orang setiap harinya, Kerjakannya di situ. ya, dan itu membuahkan hasil. Menurut saya itu sih. Ya. Kalau aku pribadi bekerja di sekolah sih mas. Aku ngajar di satu sekolah swasta yang ada di Banjar, di SMK Muhammadiyah 1 yang masih. Tanpa disensor ya nih mas? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa. Aku bahagia sekali gitu mas. Sebagai guru lah lebih tepatnya. Iya. Di salah satu sekolahan mas yang mas sebut. Iya. Di situ mas sebagai guru apa sih? Kalau aku di sana ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mas. Ya? Perasaan atau gimana? Enggak. Nah, ya perasaan. Tadi bilangnya enggak. Tiba-tiba saya nyaranin perasaan, masnya ya perasaan. Iya perasaan. Perasaan mas gimana sih? Perasaan jadi seorang guru ya. Perasaan jadi seorang guru kan banyak nih guru-guru di luar sana banyak ngeluh. Gaji nggak sesuai. Gaji nggak sesuai. Anak-anaknya nggak sesuai. Anak-anaknya nggak turun. Bandel. Kalau aku pribadi, aku ngebalikin ke zaman aku dulu lagi sih mas. Aku refleksi bahwa kalau anak-anak sekolah itu pasti ingin terlihat beda daripada anak-anak. Contoh, ada satu kelas yang dimana kelas ini ada 30 orang. Kalau ada salah satu atau beberapa orang yang ingin terlihat, itu wajar menurut aku. Karena hal-hal itu pernah kita rasakan juga waktu sekolah dulu. Oh, bentar. Ingin terlihat berarti? Ingin terlihat beda. Karena itu ingin wajar. terlihat beda. Ingin terlihat beda bahwa, oh aku nakal. Tapi dengan caranya sih. Karena itu wajar. Karena itu batasan di saat dia masih masa-masa pubertas, masa-masa ingin, kayaknya aku baru menyadari bahwa, oh ini perbuatanku salah deh. Nah, itu tanggapanku. Sedikit bercerita. Iya. Kalau masalah perasaan sebenarnya aku ini nggak ada ini sedikit apa banyak? Sedikit sedih sih. Kalau bisa dibangun sedih ya aku berusaha sedih sih biar lebih bagus videonya. Awalnya Oke. aku nggak ada niatan sih mas untuk menjadi seorang guru awalnya ya, karena bagiku aku tidak tahu caranya menjadi, sederhananya sebenarnya aku tidak tahu caranya menjadi guru yang baik itu seperti apa. Oke. Itu dasarnya. Tapi ketika aku balik ke rumah, aku ingat pesan dari orang tua, yaitu ibu ya. Kata ibu, awalnya aku setelah lulus aku tuh kuliah di FKIP yang notabene pasti jurusannya itu guru dan pasti lulusnya jadi seorang guru. Harus gitu ya mas? Iya, kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Oke. Kalau Gak kuliahnya sesuai, ya memang harus bekerja dengan sesuai kuliahnya seperti apa. Dan itu ada dalam pemikiran orang tuaku juga sih Mas Pendi, yang dimana ketika aku kuliah di FKIP
ya pasti jadi guru. Orang tuaku, Sar, kapan jadi guru? Seperti itu kan. Aku udah lama lulus, 2018 aku lulus, aku tidak bekerja saat itu, tidak bekerja beberapa bulan sih. Lalu ada pekerjaan yang datang dan itu bukan jadi guru, Tapi aku bekerja sambil-sambilan lah, jual-jualan, sambilan project. ya kerja sampingan yang ibaratnya itu lebih aku banget, lebih kayaknya pekerjaan ini nasar deh. Nah awalnya aku nggak tahu kalau aku jadi guru itu bisa atau tidak. Lalu kata mama, kata ibu, Sar, kapan jadi guru? Lalu ini namanya aku sedikit cerita yang dimana bahwa aku merasakan dalam kehidupanku pribadi, aku merasakan bahwa rezeki itu ada dua yang sudah aku dapatkan ya, yang sudah aku alami. Rezeki yang memang ada datang ketika kata Allah, Sar, ini rezeki untuk kamu. Lalu ada rezeki yang kedua yang dimana ada perantara dari Allah ke orang lain dan itu diberikan ke aku. Singkat cerita, ya, ada kakak tingkatku, seniorku waktu kuliahan. Mungkin aku terima kasih banyak untuk seniorku yang dulu beliau lulus PNS. Lalu aku menggantikan beliau di sekolah tersebut untuk menjadi guru bahasa Indonesia, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Lalu aku coba-coba jadi guru seperti apa. Ternyata ketika hal ini mas, yang aku pikirkan dulu seperti ini. Ketika aku bekerja sesuai dengan hal yang aku sukai, aku pasti akan merasa nyaman. Pasti ya, seperti itu. Siapapun merasakan seperti itu. Hal-hal yang dia sukai, lalu dia bekerja di hal yang dia sukai tadi, pasti dia akan baik-baik saja. Tapi aku juga merasakan ketika kita tidak suka dalam satu pekerjaan, tapi itu karena iya pasti keterpaksaan ya. Tapi karena keinginan orang tua, itu lebih baik ketika kita mengerjakannya. Menurut aku pribadi sih. Awalnya susah, tapi karena ketika ibuku bilang, Sar, kapan jadi guru? Lalu tiba-tiba ada rezeki, ya aku coba. Dan ya ternyata itu luar biasa, rezekinya luar biasa, walaupun cuman seberapa aja dapatnya, tapi itu tidak masalah sih. Nah, aku cerita lagi nih. Iya, silakan mas. Ini konten aku kan. Silakan mas. Jadi Mas Fendi, aku ini orang yang sulit sih sebenarnya bilang bahwa aku sayang banget dengan mama atau ayah. Aku tipikal orang yang gengsi kayaknya. Kayak Nasar sayang mama seperti itu. Itu sulit. Jadi ada satu hari di mana tepat misalnya ya, besok aku sudah kerja nih, sudah masuk kerja di sekolah. Lalu aku tuh tidak serumah dengan orang tuaku. Aku tinggalnya di rumah kakak. Kenapa? Iya, karena pilihan. Seperti itu. Lalu aku ingat kegiatan mamaku itu kalaunya dulu lepas sholat subuh. Haji hajah sih kalau hajah sih. Kegiatan beliau lepas sholat subuh pasti memakai bulang mas, bulang yang ada di kepala. Kenapa sampai ke sini? Nah, karena bulang itu ada dua. Bulang ya namanya. Bulang itu ada yang manual bro. Bukan masih begini. Nggak bisa. Ada manual dan ada juga yang langsung pasang. Nah, mamaku itu sukanya yang manualan sih. Yang manualan yang beliau masang sendiri. Udah tahu tuh aku waktunya mungkin dari 5:30 sampai jam 6. Itu pasti baru selesai. Nah, tiba-tiba pada hari itu mamaku datang mengetok pintu. Ini sedih sih mas. Menurut aku ya.
Ngetok pintu, buka pintu, Sar membawakan nasi kuning ya. Nah, karena orang Banjar kan suka makan nasi kuning nih. Nasi kuning Ya. Membawakan nasi kuning lalu bilang, "Sar, baca doa selamat." Kenapa kataku ya? Kenapa kataku? Kenapa, Ma? Kan hari ini Nasar masuk begawi sebagai guru pertama kali hari ini. Oke. Jadi Nasar yang mimpin doa selamat. Itu luar biasa sih Mas menurut aku. Dari hari itu aku yakin bahwa ketika kita bekerja dan ketika dalam pekerjaan tersebut kita direstui oleh orang tua, maka sangat luar biasa. Udah Mas. Berarti perasaan Mas sekarang ini gimana ngejalaninnya? Dalam hal pekerjaan, bekerja apapun ya. Nih bekerja apapun, terlepas itu mau guru kayak mau apa. Oh iya. Pasti lelah. Pasti banyak ketidakpuasan dalam hal bekerja. Tapi kembali lagi, ya karena aku pribadi ya, aku yang milih. Ya aku pasti tahu konsekuensinya apa. Ya aku tinggal jalanin. Ketika aku kurang suka, ketika aku kurang nyaman, aku cuman bilang, aku tinggal bilang, kayaknya aku stop deh. Nah seperti itu aja. Kalau aku pribadi, karena udah jalan seperti ini ya jalani aja. Itu sedikit cerita Nasar yang paling memberikan kita motivasi. Enggak juga sih. Saya termotivasi Mas. Jadi Saya berterima kasih Mas sama-sama Mas. atas saya berikan motivasi tadi. Iya. Saya mengucapkan sama-sama. Iya, lebih baik seperti itu. Oke, jadi pembahasan kita di video kali ini ambil beberapa yang pentingnya, buang yang tidak pentingnya. Kebanyakan yang penting. Insya Allah. Jadi mau cerita sedikit nih. Ini saya menelusuri profil Anda, background Anda. So tahu Anda nih, Saya punya mata-mata Anda. Kacau. Ya, apa Mas? jadi boleh lanjutkan Mas? Boleh, saya kan canda. Saja Mas. Saya bisa. Jadi jadi Mas di profile Masnya nih, di background Masnya Di mana? ada saya melihat Bicara suatu video. fakta dong. Saya melihat video Mas itu nyanyi lagu khas Banjar. Enggak lah, bukan saya. Saya punya kembaran Mas. Oh iya. Helmi kembaran saya. Jadi kenapa Mas tadi berteman sama Pendi? Kenapa nggak sama Helmi? Ya saya bikin drama aja tadi. Ya lanjut. Terus kita nyambung lah. Ya. Ada hal yang dipaksakan untuk lucu tapi tidak lucu ya tidak apa-apa. Karena kayaknya kurang konsep kan ini. Maaf Mas. Iya nggak apa-apa lah. Pertama kali. Gitu. Iya nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan Mas? Udah dari tadi kayaknya gitu ya. Beri kita sedikit tentang kebiasaan Mas yang menyanyikan lagu khas Banjar. Ya sedikit aja Mas, paling beberapa kata aja. Kata, Kalimat. Lagu. Ya lagu. Yakin lagu nih. Lagu. Yang mana di sini saya akan merequest. Saya kalau di request saya dibayar sih. Kalau nyanyi dibayar sih Mas. Kalau dengan saya. Tantangan. Kalau ditantang saya pasti dibayar juga sih. Suruhan, perintah. Baiklah. Jadi judulnya itu Baras Kuning. Baras Kuning seperti apa lagunya? Bulik pangsatunya. Oh, Mas Pendi suka juga ya? Bagus, coba Mas Pendi dulu. Yuk. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Ternyata yang menyanyi itu Sedikit aja Mas. Yuka bulik bangsa tumat lawasnya ulun mahadang pian meninggalkan kampung halaman kapapunan pian datang ulun sambut lawan mayang
ulun hamburi baras, si baras kuning ulun sumbayang di muhara lawang. Terima kasih Mas Pendi. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Mungkin ada beberapa video yang aku ingin mengundang Mas Nasar lagi, tapi kayaknya enggak lagi deh. Ya gak apa-apa deh. Jadi sekian dulu dari saya Pendi. Udah nih. Udah. Ya udah. See you the next video. Bye.